Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 dari mata kuliah perencanaan jembatan. Kami akan mempresentasikan hasil esai yang sudah kami buat, yaitu survei detail geologi jembatan Barelang. Adapun saya akan memperkenalkan teman-teman saya terlebih dahulu. Yang pertama dari Kosinaga. Hai. Yang kedua ada Aditya Sabil Pratameniza. Hai. Yang ketiga ada Vivi Indiana Vidya. Yang keempat ada Grace Fabiola Parura. Hai. Nah, yang terakhir saya sendiri. Lanjut, kita akan lanjut dengan pendahuluan. Jembatan Barelang singkatan dari Batam, Rempang, dan Galang. Bukan sekedar infrastruktur penghubung, ia adalah ikon monumental dan kebanggaan masyarakat Batam, Kepulauan Riau. Terdiri dari 6 jembatan yang megah. Rangkaian ini membentang gagah di atas selat, menghubungkan beberapa pulau dan membuka akses ekonomi serta pariwisata. Di balik kemegahan arsiteknya, terdapat fondasi yang tak terlihat namun krusial, yang kekuatannya ditentukan oleh pemahaman mendalam terhadap kondisi jawaban permukaan tanah dan batuan. Proses inilah yang disebut survei detail geologi, sebuah langkah fundamental yang menjamin stabilitas dan keamanan jangka panjang jembatan Barelang. Survei detail geologi dilakukan mengetahui kondisi geoteknik, jenis batuan, serta kestabilan tanah dasar yang menjadi penopang struktur jembatan Barelang. Data ini penting untuk memastikan fondasi jembatan aman terhadap beban, getaran, dan pengaruh lingkungan laut di wilayah Kepulauan Riau. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Oke, selanjutnya itu adalah tujuan survei. Yang pertama, mengidentifikasi jenis dan sebaran batuan di lokasi jembatan Barelang. Tanah di sekitar wilayah Batam, termasuk area jembatan Barelang, didominasi oleh tanah merah yang kurang cocok untuk pertanian dan sebagian area berupa tanah lunak dan tanah keras. Perbedaan jenis tanah ini sangat penting dalam analisis struktur jembatan, seperti perbedaan respon terhadap beban gempa antara tumpuan di tanah lunak dan tanah keras pada jembatan Barelang tipe cable stayed. Selanjutnya yang kedua, menentukan sifat fisik dan mekanik tanah dan batuan dasar. Pemeriksaan dilakukan untuk mengetahui kepadatan, plastisitas dan daya dukung tanah, serta kekuatan geser dan deformasi batuan dasar. Data ini menjadi dasar untuk menentukan kedalaman dan jenis fondasi yang paling sesuai dengan kondisi lapangan. Yang ketiga, menilai potensi longsor, erosi, dan penurunan tanah. Pengamatan dilakukan di tebing, lereng, dan area pesisir guna mengidentifikasi potensi pergerakan massa tanah, abrasi pantai, serta penurunan konsolidasi dan dapat mempengaruhi kestabilan abutmen dan pilar jembatan. Yang keempat, menyediakan data untuk desain fondasi dan struktur bawah jembatan. Hasil survei digunakan untuk merancang fondasi yang kuat dan efisien, dengan mempertimbangkan kondisi geoteknik, kedalaman lapisan keras, dan pengaruh air laut terhadap material fondasi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Adit. Selanjutnya ada kegiatan survei geologi. Pada kegiatan yang dilakukan di survei detail geologi, terdapat ada yang pertama penyelidikan lapangan, yaitu melakukan observasi langsung terhadap kondisi geologi di sekitar area pembangunan jembatan, meliputi pengamatan terkait batuan dan jenis tanah permukaan, identifikasi rekakan lapisan tanah, serta indikasi pergerakan tanah, pengambilan sampel tanah dan batuan untuk uji laboratorium. Lalu ada pengukuran koordinat dan elevasi titik pengamatan menggunakan GPS geodetik. Lalu dilanjutkan dengan pemetaan. Pemetaan geologi lapangan menyeluruh dilakukan melalui observasi langsung serta pemanfaatan peta topografi kontur. Hasil dari pemetaan ini mendapatkan data berupa pemetaan patahan yang diaplikasikan pada setiap batuan di tebing pantai dan bukit di Pulau Batam hingga Galang. Data kemiringan lapisan yang dicatat menggunakan klinometer.
map cross-section yang dibuat untuk menampilkan penampang melintang bawah permukaan, menggambarkan ketebalan tiap satuan batuan dan tanah, serta data seperti tata guna lahan yang akan mempertimbangkan kemungkinan pembangunan jembatan pada lokasi tersebut. Di situ pada gambar 1 ada alat klinometer yang mana digunakan untuk mengukur kemiringan sebuah lahan. Lalu di gambar 2 itu ada contoh peta geologi yang saya dapatkan. Kalau diperjelas di situ yang paling atas itu ada aluvium, yang mana itu merupakan material lepas seperti tanah liat, lanau, pasir, dan kerikil. Lalu kalau yang merah itu merupakan pluton granit, yang mana batuan beku intrusif berbutir kasar atau sedang yang terdiri dari granit terbentuk dari pendinginan dan kristalisasi. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Lalu yang keempat adalah hasil survei geologi. Hasil akhir dari survei geologi detail adalah seperangkat data kuantitatif dan dokumen teknis terstruktur yang diserahkan sebagai laporan final. Ini adalah data yang secara aktual dihasilkan di lapangan dan di laboratorium. Yang pertama adalah data primer pengeboran dan pengujian lapangan. Data ini dikompilasi dalam bentuk laporan logbore atau borehole log report untuk setiap titik pilar mencakup yang pertama log stratigrafi detail, yang dimana catatan tabulasi kedalaman dalam meter, deskripsi visual material, misalnya siltus clay berwarna abu-abu gelap, konsistensi, dan klasifikasi tanah atau batuan menurut sistem UCCS atau ISRM. Yang kedua itu ada tabel nilai SPT, yang dimana itu adalah nilai numerik SPT yang dicatat pada interval kedalaman tertentu, misalnya pada kedalaman meter, menunjukkan kepadatan relatif. Yang ketiga ada data RQD dan core recovery, nilai presentase RQD dan perolehan inti atau core recovery dicatat per langkah pengeboran, misalnya setiap 1 meter, yang menjadi indikator langsung kualitas massa batuan. Yang keempat ada kedalaman muka air tanah atau water table, kedalaman muka air yang teramati dalam lubang bor. Yang kelima adalah dokumentasi foto, yang dimana foto inti bor atau core sample yang telah disusun diberi label kedalaman dan diukur panjangnya. Yang kedua adalah hasil pengujian laboratorium. Pengujian sampel tanah dan batuan menghasilkan tabel parameter mekanis dan fisik yang kritis untuk desain. Yang pertama itu adalah parameter kuat geser batuan, yang dimana itu adalah nilai kuat tekan uniaksial atau UCS, dan MPa untuk sampel batuan, dan modulus elastisitas batuan. Yang kedua itu ada parameter kuat geser tanah, nilai kohesi, dalam dan sudut geser dalam derajat diperoleh dari uji triaksial atau geser langsung pada sampel tanah. Yang ketiga ada property index, itu adalah data spesifik berupa batas Atterberg atau batas cair dan batas plastis dalam presentasi. Yang keempat adalah saringan, yaitu data distribusi ukuran butir tanah dalam presentasi lolos saringan untuk penentuan klasifikasi yang akurat. Dan yang terakhir adalah hasil survei geofisika dan hidrodinamika. Hasil ini disajikan dalam bentuk peta dan profil penampang yang digunakan untuk pemodelan. Yang pertama itu peta kontur kecepatan gelombang P, di mana peta yang menunjukkan nilai kecepatan gelombang dalam meter per second pada berbagai kedalaman. Yang kedua itu profil penampang seismik dan subbottom, yaitu gambar penampang melintang yang menunjukkan interpretasi visual dari lapisan batuan dan sedimen, atau termasuk perkiraan ketebalan lapisan. Yang ketiga itu laporan batimetri dan erosi, peta topografi dasar laut dengan nilai kedalaman air dalam meter yang akurat, serta nilai potensi kedalaman erosi atau skuring,
maksimum dalam meter yang dihitung berdasarkan pemodelan arus laut. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Survei geologi adalah komponen inti, bukan sekedar pelengkap. Dari survei detail jembatan Barelang, proses ini mengintegrasikan teknik pengeboran, pengujian laboratorium, dan metode geofisika canggih untuk mendapatkan data krisis, yang kemudian digunakan untuk memodelkan interaksi kompleks antar tanah atau batuan dengan struktur jembatan. Akurasi data ini menjadi prasyarat mutlak bagi rekomendasi pemeliharaan, perkuatan, dan penjaminan bahwa ikon Batam ini akan terus berfungsi dengan aman dan optimal di masa depan. Keunikan geologi daerah Barelang yang dicirikan oleh formasi batuan, yaitu granit dan sedimen tua dengan variasi tingkat pelapukan dan potensi diskontinuitas yang signifikan, menjadikan survei ini semakin krusial. Karakteristik bahwa permukaan yang spesifik ini menuntut pendekatan yang analisis yang sangat teliti. Oleh karena itu, data yang dihasilkan tidak hanya mendukung pemeliharaan umum, tetapi secara khusus memastikan respon struktural jembatan telah dianalisis terhadap fondasi yang secara geologis unik tersebut. Berikut adalah referensi yang kami gunakan. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.